Oke guys, jadi untuk video kali ini aku mau review HP Poco M6 Pro. Jadi kemarin itu temenku tiba-tiba minta anterin untuk beli HP yang speknya lumayan bagus di harga 2 jutaan. Dan setelah mencari kesana kesini akhirnya kita nemu barang ini guys. Meskipun barang ini second tapi untuk kualitasnya itu masih bagus. Dan untuk harganya sendiri HP ini kemarin deal di harga 2.050.000. Untuk harga launchingnya sendiri itu sekitar 2.700.000-an. Dan sekarang karena udah barangnya nggak produksi lagi, jadi nemunya itu cuma barang second ini guys. Oke, langsung aja untuk yang pertama di sini aku mau bahas tentang desainnya dulu. Untuk bagian bawah di sini ada lubang mikrofon, kemudian ada lubang charger USB Type-C, dan yang terakhir ada lubang speaker. Dan untuk audionya sendiri HP ini sudah menggunakan teknologi high-res audio. Jadi sudah dipastikan untuk suaranya itu bagus guys. Kemudian untuk bagian samping kanan di sini itu cuma ada tombol power dan tombol volume saja, karena untuk tombol sidik jari itu udah ada di layar depan. Lanjut untuk bagian atasnya sendiri bisa dibilang ini cukup rame, yaitu di sini ada tombol audio jack, ada lubang speaker, ada infrared dan juga lubang mikrofon. Sedangkan untuk bagian terakhir yaitu di samping kiri di sini cuma ada lubang SIM card. Lanjut untuk bagian depan di sini ada lubang kamera yang berukuran 16 megapiksel. Sedangkan untuk bagian belakang HP ini dilengkapi dengan triple kamera dan satu LED flash. Untuk triple kameranya itu masing-masing memiliki ukuran 64 megapiksel, 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Oh ya guys, untuk varian warnanya sendiri ini ada 3 varian, yaitu warna hitam, biru dan ungu. Dan ini aku beli yang warna biru guys. Kurang lebih gambarnya kayak yang di samping ini. Oke, lanjut untuk bodinya sendiri HP ini terbuat dari bodi plastik yang memiliki IP rating 54, yaitu tahan debu dan cipratan air aja. Jadi kalau ditenggelamin auto rusak guys. Sedangkan untuk layarnya sendiri HP ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Jadi menurutku untuk layarnya sendiri ini udah mantap. Kemudian untuk feel genggamnya sendiri bisa dibilang HP ini udah mantep guys. Bahkan lebih enak ini dibanding yang Infinix Hot 50 4G, karena untuk framenya itu nggak terlalu tajam. Lalu untuk OS nya sendiri HP ini menggunakan Android 13 dan MIUI 14. Tapi ini udah aku update ke Android 14 dan HyperOS. Dan ini adalah updatean terbarunya untuk saat ini. Lanjut untuk RAM dan storage-nya sendiri, HP ini menggunakan RAM 8 dan storage 256. Sedangkan untuk chipsetnya sendiri, HP ini menggunakan chipset dari MediaTek yaitu Helio G99 Ultra. Dan untuk Antutunya sendiri, HP ini mendapatkan skor Antutu sekitar 400 ribuan. Lalu untuk gyronya sendiri, HP ini sudah menggunakan gyro hardware. Jadi kalau kalian mau main game yang support dengan gyro seperti Call of Duty Mobile, PUBG ataupun Bloodstrike, HP ini udah cukup bagus guys. Kemudian untuk layarnya sendiri, HP ini sudah menggunakan layar AMOLED 120Hz dan kecerahan 1300 nits. Jadi kalau kalian mau pakai HP ini di luar ruangan, ini udah lebih dari cukup guys. Kemudian untuk resolusinya sendiri, HP ini sudah menggunakan resolusi 1080 x 2400 piksel. Dan untuk proteksinya HP ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Kemudian untuk feel ngetiknya bisa dibilang ini biasa aja, nggak ada yang spesial. Dan menurutku ini normal-normal aja, karena memang untuk harga 2 jutaan itu feel ngetiknya memang kurang lebih seperti ini guys.
Sedangkan untuk multitouchnya sendiri, HP ini sudah support 10 jari. Jadi kalau HP-nya udah support 10 jari, udah pasti itu responsivitasnya bagus guys. Jadi bagi kalian yang suka main game FPS, maka fitur ini akan sangat membantu. Oke, untuk selanjutnya di sini aku mau tes fingerprintnya dulu. Langsung aja kita pencet yang tengah ini. Ya, dan untuk responsivitasnya menurutku ini udah cepet guys. Dan kalian bisa lihat aja sendiri untuk responsivitasnya ini memang benar-benar mantap guys. Kemudian untuk speakernya, HP ini sudah menggunakan teknologi high-res audio. Jadi bisa dipastikan untuk audionya itu mantap guys. Untuk hasilnya kalian bisa dengarkan aja sendiri. Oke, itu dia tadi untuk hasil audionya. Langsung aja untuk selanjutnya kita tes gaming. Untuk gamenya sendiri di sini aku pakai game sejuta umat, yaitu game Mobile Legends. Oke, dan ini kita udah di lobbynya dan tampaknya di sini agak nge-freeze gamenya guys ya. Mungkin karena ini baru aku download ya, atau gimana? Oke, ini udah bisa. Langsung aja kita tutup iklannya dan coba kita langsung main aja. Oh ya guys, di HP ini juga udah ada game boostnya. Jadi kalau kalian mau ningkatin performa HP-nya itu bisa banget. Dan satu lagi untuk grafisnya, HP ini sudah support di Super Ultra. Wah, mantep banget. Tapi untuk video kali ini aku setting di medium aja, karena untuk video fullnya nanti aku buatin terpisah. Oke, langsung aja kita main gamenya. Untuk responsivitas ini bisa dibilang udah mantap, nggak ada touch delay atau semacamnya guys. Kemudian untuk frame dropnya gimana bang? Apakah kerasa ada frame drop? Selama aku main ini masih belum kerasa ada frame drop guys ya. Jadi untuk framingnya itu mantep-mantep aja, masih belum ada kendala. Lalu untuk sound efeknya bisa dibilang ini speakernya lumayan mantep guys ya. Kerasa berat, kerasa berisi, nggak kayak cempreng yang di itel P65 kemarin guys. Oke, dan akhirnya kita menang guys ya, easy banget. Untuk selanjutnya langsung aja kita cek suhunya dulu. Untuk suhu backdoornya ini sekitar 36 derajat, sedangkan untuk suhu mesin di sekitar 37 derajat. Dan untuk suhu layar itu juga mirip, yaitu 37 derajat. Jadi untuk suhunya HP ini bisa dibilang aman guys, masih terbilang dingin. Oke, lanjut untuk baterainya sendiri. HP ini sudah menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh. Sedangkan untuk pengecasannya sendiri, HP ini dibekali charger yang berkapasitas 67 watt, dimana charger ini bisa ngecas dari 0 sampai 100% dalam waktu 44 menit. Dan menurutku ini cepet banget guys. Oke, langsung aja di sini kita coba charging dulu sebentar. Dan untuk animasinya itu kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri di sini bahwa chargernya itu bekerja dengan sangat cepat. Oke, untuk selanjutnya di sini aku mau tes kameranya dulu, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk hasil kameranya sendiri bisa dibilang HP ini cukup bagus guys. Asalkan untuk pencahayaannya itu tepat, kalau enggak nanti gambarnya itu akan cerah banget. Untuk penilaian selanjutnya bisa kalian nilai aja sendiri.
Kemudian untuk perekaman videonya, HP ini sanggup merekam video dengan ukuran 1080 pixel dengan 60 fps. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, itu dia tadi semua informasi yang aku ketahui tentang HP ini. Dan untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi gimana bang, apakah HP ini worth it untuk dibeli di harga 2 juta? Jawabannya adalah ya, HP ini worth it banget. Apalagi kalau kalian pakai HP ini buat main games kelas Mobile Legends. Tentu aja ini udah nyaman. Meskipun HP ini memiliki kekurangan dari segi kameranya yang biasa aja, tapi hal itu berhasil ditutupi dengan keunggulan yang lainnya. Contohnya seperti layar AMOLED 120Hz, kemudian fast charging 67 Watt dan baterai 5000 mAh. Dan spek seperti itu di harga 2 jutaan menurutku udah berlebihan, udah wow banget. Oh ya guys, kalau kalian mau beli HP second seperti ini, pastikan unitnya itu dalam kondisi bagus. Cek semua sudut-sudutnya, baik itu software dan hardware. Biar apa? Biar kalian enggak rugi. Oke, mungkin itu aja informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian punya kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.